Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan kali ini ada Irwan Sunario. Kita akan bahas tentang kamera sinema Sony yang baru dikeluarin, yaitu FX3 Sony ini. FX3. Nah, kita akan bahas apakah persamaan dan perbedaannya dengan Sony A7S Mark III, dan juga kita akan bahas tentang pengalaman kita menggunakan FX3 ini dan rekomendasi kita kamera ini sebenarnya cocok untuk siapa. Betul. Di akhir tahun lalu, Sony mengeluarkan Sony A7S Mark III yang fiturnya itu lebih khusus untuk teman-teman yang suka rekam video ya. Jadi kita bisa bilang kamera foto tapi video centric. Ya. Di awal tahun ini, itu mengejutkan sekali, Sony mengeluarkan FX3. iya, kamera yang spesifikasinya itu mirip dengan A7S Mark III nih ya. Iya. Sensornya 12 megapiksel, Iya. full frame sensor dengan kemampuan slow motion 120p. Itu di 4K pula. Di 4K. Jadi salah satu yang the best lah saat ini kan. Iya. Nah, kemudian dari fisiknya juga kita lihat ada beberapa persamaan seperti screen-nya yang bisa diputar, Nah. seperti kayak di A7S3 yang bisa vlogging, bisa low angle, bisa Iya. balik, semua sama. ya ini orang yang merekam video itu sangat senang sekali nih Iya. ya kan. Nah, kemudian dari baterainya juga sama Baterai nih. juga sama, Ya. masih seperti kayak di Alpha Line, itu yang seperti yang di A73, A7R, A7S, baterainya pun sama. Ya. Dan juga memory card-nya juga sudah dual card slot. Di sini mendukung SD card dengan kecepatan UHS 2 dan juga CF Express yang Type A yang kecil. Ya. Kalau teman-teman mau rekam yang super high speed gitu, Apalagi untuk 4K 120 fps itu perlu sih itu CF perlu Express CF A ini. Express supaya lebih lancar ya datanya. Iya. Seperti itu. Lalu di dalam juga masih sama juga nih kok. Apa Kayak tuh? seperti dia masih ada steady shot sama seperti yang di A7S3. Lalu dia juga udah gyro stabilize juga. Nah, ada satu lagi nih. FX3 waktu diluncurin dia sudah ada picture profile yang namanya Acineton. Acineton itu adalah sebuah color science dari Sony yang mana lebih mulus untuk di skin tone. Ya. Dan Acineton ini sebenarnya bawaan dari kamera Venice, kamera FX9, Kamera cinema. kamera FX6, kamera cinema gitu. Betul. Waktu diluncurkan memang A7S3 belum ada sih Acineton, Acineton, tapi baru aja dia ada firmware update. Ya. Ya, jadi asiknya di situ. Tentunya dia juga menggunakan E-mount ya. E-mount, Jadi E-mount fotonya sehingga juga kita bisa E-mount. pakai lensa, bisa interchangeable Semua lens, sama, ya. dan juga keuntungannya juga salah satunya sistem autofokusnya juga sama-sama cepat ya. Kita tahu kalau yang Sony yang FX Line nggak semuanya bisa autofokus seperti yang sistem autofokus yang Sony Alpha. Alpha, Tapi yang ini kualitasnya sudah setara ya, Ya. sudah bagus sekali. Ya kalau kita lihat persamaannya kan banyak sekali. Tapi saya jadi berpikir nih, kenapa Sony mengeluarkan FX3 lagi? Apakah itu nggak bikin yang udah beli A7S Mark III jadi kesel kan? Bener. Tapi ternyata FX3 ini ada beberapa perbedaannya juga nih kok. Jadi seperti kayak Gimana? satu upgrade sedikit lah daripada A7S3. Oke. Satu yaitu dia itu sudah ada ini attachment point. Ini standar 1/4 quarter 20 inch punya screw, dan biasanya kan cuma ada satu di bawah untuk tripod. Tapi kalau yang di FX3 ini sudah ada di kiri sudah ada satu, kanan juga ada satu, di atas pun ada 3 lagi nih. Iya. Jadi ini sepertinya mengurangi pemasangan rig gitu loh. Jadi tidak usah pasang rig lagi untuk seperti pasang-pasang aksesoris. Contohnya, misalkan kalau misalkan mau pasang handle pun dia sudah ada gitu kan. Iya. Atau mungkin kalau misalkan mau pasang drone, pasang di drone gitu ya kan, ada attachment-nya. Ini udah langsung bisa di screw ke drone punya attachment. Atau mungkin seperti kayak kalau lagi film car gitu ya kan, mobil punya action itu pun juga ada rig khusus dan langsung bisa di attachkan ke kamera, langsung ke body. Kalau kamera foto kayak gini kan nggak ada. Jadi biasanya videographer akan pasang semacam cage ya Satu namanya cage atau lagi. rig. Terus kemudian di situ baru ada attachment Yang point-nya. kan membuat lebih berat juga itu jadi dengan lebih cage itu. besar, jadi nggak compact lagi Iya. seperti itu. Dan saya mengamati ini desainnya itu kayak seperti Sony Alpha 7C ya yang cukup populer, yaitu dia ininya datar. Ini datar, Iya. sudah show off nih. Karena Jadi nggak tidak ada relief ya. jendela bidik soalnya. Kalau foto kan biasanya kita suka ya ala-ala DSLR dulu kan pakai gini kalau
terang tuh kepake sekali. Tapi kalau di video jarang orang pakai Video ini jarang, ya, banyak kan pakai external monitor Pakai atau external monitor monitor. ini. Jadi ininya jadi lebih compact. Jadi lebih compact. Tapi sebagai gantinya nih, sebagai imbalannya ininya hilang, Dikasih handle. dikasih handle. Jadi Ya, handle ini bisa udah dipasang di atas. termasuk dalam pembelian FX3 ini. Ya, Oke, efek. jadi Ini bisa langsung pasang juga ke atas bodinya, sehingga sudah ada handle untuk pegang. ya. Jadi lebih memudahkan Videographer videographer itu. untuk dia bisa syuting secara begini, ataukah kalau misalnya dia lagi mau syuting secara low angle, dia juga bisa memegang secara begini dan tinggal memutar Ya, screen-nya screen-nya untuk lihat seperti begini. itu. Ya, juga lebih stabil juga dengan satu tangan karena kalau pakai dua tangan kadang Ya. tangan ini stabil, yang ini goyang dikit ya kan, atau sebaliknya kalau ini satu tangan doang bisa membantulah sedikit banyak ya saya pikir. Dan juga ada Handle ini pun juga sudah ada XLR input nih. Input. Jadi buat XLR input bisa. Lalu di sini juga ada kayak mikrofon punya jack, mikrofon yang biasa nih juga bisa dipasang di sini. Sehingga kita bisa kontrol juga suaranya. Nah, XLR input ini juga akan lebih crisp nih suaranya, lebih digital karena dia sudah handle ini sudah mendukung multi interface show. Ya, jadi yaitu digitalnya digital audio signal ya. Iya, dari Digital audio signal yang Hot Shoe langsung ke Sony. hot shoe. Ya, jadi menariknya di Hot Shoe Sony itu dari dulu sudah ada multi interface. Jadi dia bisa menerima dan bisa connect ke apalah yang kita hubungkan ya, elektronik yang lain seperti mic atau apa. Jadi lebih efisien. Jadi tidak perlu ada kayak misalnya kabel-kabel nyolok-nyolok ke sana kemari lagi karena sudah informasi komunikasinya sudah melalui multi interface ini gitu. Iya. Nah, kalau dari FX3 nih ada beberapa sih yang saya suka kok. Apalagi? Satu yaitu dia ini udah bisa vertical shooting nih. Nah, gimana? Gimana tuh? Kan kalau misalkan yang di A7S3 kita mau vertical shooting, taruh di gimbal atau di mana, itu kan kita harus beli satu rignya lagi. Kalau ini nggak usah, karena kan ini udah kiri kanan nih. Iya. Jadi udah langsung kita Penting pasang. untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang nih untuk Iya, TikTok atau TikTok. Instastory, dia udah bisa langsung pasang langsung di atas gimbal. Iya, itu dia tuh Nah, ya, game Nah, changer. kalau ngomongin tentang Instastory gitu, Yuk. ini sudah ada record button di depan nih. Jadi Record kita bisa button, tekan ya. bisa kita tekan. rekam Jadi secara vlogging, diri sendiri. waktu kita lagi vlogging, kita pun udah bisa langsung tekan Iya. dari sini. Ya. Nggak usah, kalau dulu yang A7S3 kan kita harus di atasnya. tombolnya harus di atas ini doang. Tapi ini memungkinkan kita untuk ada satu tombol lagi untuk record button dari sini nih. Nah, kalau misalkan sekarang lagi vlogging nih, ya kan, kita kan kurang tahu apakah lagi rekam atau tidak. Nah, di FX3 ini sudah ada tail light. Tail light. Ya. Tail light itu jadi satu indikasi di mana apakah kamera sedang rolling, sedang merekam atau tidak Iya, rolling. ada warna merah di sini. Warna merah. Di depan. Di jadi depan kita tahu. ada, di Dan belakang, di belakang ada, juga ada. di record button Di record button juga ada. Jadi jelas banget. Ini pun juga ada. Di dalam layar LCD Di dalam juga layar tuh ada merah satu kotak frame gitu. ya, merah frame. Wah, jadi otomatis kita nggak sia-sia. Karena sia-sia sering sekali udah kita udah ngomong, udah berapi-api, tahunya kita lihat, belum lagi kerekam. ngerekam. Nah, itu Iya. menjadi masalah biasanya. Jadi Betul. dengan ada tali light ini sangat membantu sekali. Ya. Jadi FX3 ini secara body pun kelihatannya lebih sedikit tebal karena dia sudah ada pasang internal fan di dalam nih. Jadi ada lubang di bawah yang mana dia akan ambil udara segar dan dia akan mendinginkan sensor yang di dalamnya, bodinya dalamnya dan keluar lagi ke daerah sini. I see. Ya, jadi sebenarnya kalau yang A7S Mark III pun menurut pengujian itu jarang sekali overheat. Itu pun kalau kita rekam 1 jam, 2 jam itu di keadaan yang ekstrim saja baru dia over. Terutama kita rekam misalnya 4K 120p. Tapi dengan adanya fan ini tentunya kita lebih lega ya. Kita merasa lebih tenang kalau mau rekam mau berapa jam juga nggak akan Nggak masalah, dia overheat. nggak akan Ya, overheat. itu bedanya juga. Ya. Jadi selain dari internal fan, satu lagi nih satu improvement yang baru adalah jadi biasanya kalau di Sony Alpha kamera tulisan di depan ini kan power on off button nih. Tapi di FX3 power on off button itu menjadi zoom rocker. Jadi dimana kalau misalkan kita pasang zoom punya Power lensa, zoom. Iya. kita bisa atur zoom langsung dari sini nih. Nah, Oke. kalau misalkan kita nggak punya zoom lensa yang zoom, kita pakai mungkin lensa yang fix nih atau yang prime, tetap masih bisa juga nih activate Ya, oh ya. menjadi clear image zoom.
Jadi sebenarnya itu kayak digital cropping ya. Digital Tapi lumayan cropping. banget ya, yang saya senang karena ergonomiknya kalau kita mau zoom jadi lebih gampang, tinggal putar aja daripada putar di lensa. Dan Jadi juga bisa satu untuk fix tangan juga kita bisa. zoom, bisa juga kita bisa atur fokusnya juga nih. Oh iya, itu juga. Jadi zoom sambil Iya. manual fokus juga bisa kalau kita mau. Beberapa hari yang lalu kita sudah bawa ini kamera Sony FX3 untuk merekam video pendek tentang kegiatan fitness ya. Dan kebetulan Irwan sendiri yang handle. Nah, ini gimana? Ada gak yang gak disukai dari kamera ini dari segi handlingnya? Oke, menurut saya sih dengan dia punya top handle ini memang bagus untuk low angle punya shooting ya. Yep. Namun kurang perfect sih menurut saya. Iya. Karena menurut saya dia bagian atas ini dia itu agak bulky. Bulky ya, agak gede ya. Dan kalau misalkan saya pasang external monitor, seluruh dari kamera itu berasa lebih berat ke depan nih. Seperti contohnya nih yang seperti saya pegang, dia lebih tilt ke depan. Mungkin saya harus pakai lensa yang lebih berat sehingga dia punya Center gravity-nya lebih turun, lebih enak untuk di handle. Dan juga kayak kurang perfect ya. Kalau misalkan kita pegang, dia itu secara kamera itu dia sedikit off ke sebelah kanan. Lebih berat di bagian Lebih berat kanan, sebelah kanan. Walaupun saya sudah keluarkan monitor pun dia juga Balancing. sedikit ke kanan. Iya, iya. Beda dengan kalau misalkan kamera yang kita bisa pasang rig, seperti A7S3 ini kalau kita bisa pasang rig, kita punya top handle-nya itu kita masih bisa geser sedikit ke kiri, ke kanan untuk mencari center of gravity yang tepat. Nah, dari handle-nya pun juga saya juga kurang begitu suka nih. Dari materialnya pakai dia nih cuma saya rasa ini hanya sangat plastik. Walaupun sayangnya bodinya ini sudah sangat bagus, sudah full kayak aluminium block ya. gitu sudah Kokoh. sangat bagus. Sayangnya yang atasnya ini bagian sini bahannya masih kelihatan sedikit plastik. Ya, mungkin untuk supaya lebih ringan, tapi jadinya waktu handle nggak gitu mantap. Nggak gitu mantap. Nah, apalagi kalau kita pasang external mount, external monitor, ya kan? External monitor yang kita pasang di atas. Biasanya external monitor itu untuk menjaga kestabilan kita biasanya akan pasang dengan ARRI mount atau NATO rail mount. Tapi yang di sini kita cuma dikasih seperempat quarter 20 inch mount. Memang dia akan sedikit geser-geser gitu. Ya, tapi kalau pas banget. ARRI sih lebih bagus. Oke, sip. Terakhir ada dua lagi sih. Satu yaitu fan. Ada lubang-lubang. Ada untuk lubang-lubang. fan-nya ya. Memang ini bagus. Ya. Namun kalau misalkan kita bawa keluar atau sedikit ada hujan, memang kita harus jaga Lebih nih. hati-hati. Hati-hati. Memang kalau saya dengar kalau kamera cinema karena dia punya fan, tentunya dia tidak fully weather shield. Jadi teman-teman mesti hati di kondisi cahaya atau cuaca yang ekstrim seperti itu ya. Ya. Dan terakhir, kalau dibandingkan sama kakak-kakaknya seperti kayak FX6, FX9, ada satu kekurangan yang FX3 tidak ada, yaitu internal ND filter. Itu yang menurut saya, built-in ND. Itu yang menurut saya itu yang paling berguna sekali di kamera cinema lainnya Sony. Iya. Sayang di sini nggak ada. Iya, itu sangat disayangkan ya. Mungkin karena ukuran yang segitu compact ya, jadi mau nggak mau nggak bisa pasang, tapi itu sangat disayangkan karena itu kita udah coba FX9 itu sangat berguna sekali sehingga kita nggak perlu ND-ND-an di depan ya. Betul. Oke, kita sudah bahas panjang lebar nih tentang persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan dari FX3 ini. Tapi pertanyaan yang paling penting belum kita jawab nih ya, yaitu harganya berapa nih? Nah, sayangnya waktu kita syuting video ini Sony Indonesia belum rilis harga untuk kamera ini. Tapi kita bisa perkirakan itu sekitar 15-20% lebih mahal daripada A7S3. Ya, jadi itu sesuatu yang menarik, tidak terlalu mahal, mengingat cinema line itu kan sesuatu line yang biasanya harganya tidak murah ya. Tinggi, ya. Dan yang ini adalah yang justru yang paling murahnya di cinema line. Cinema line. Iya, soalnya kalau kita lihat FX6, FX9 itu mendekati 100 juta. Sudah 100 juta. Sedangkan uniknya yang kalau yang A7S3 ini dia justru salah satu yang paling tinggi harganya di Alpha Line. Jadi kita bisa bilang line antara Alpha Line sama FX3 line itu ini semakin hampir udah sangat mendekati, mendekati hampir melebur seperti itu ya. Tipis banget perbedaannya, ya kan? Kita udah bahas tentang spesifikasinya seperti itu. Nah, lalu
pertanyaan selanjutnya yang juga gak kalah penting adalah sebenarnya kamera FX3 ini Untuk itu siapa? buat siapa gitu? Ada Betul. pandangan nggak? Nah, kalau menurut saya sih karena kan ini kan lebih ke video centric ya. Karena secara desain button-buttonnya pun semua sudah di remap ke workflow-nya video, workflow-nya cinematographer. Nah, sehingga memang kamera ini sangat cocok buat yang videographer atau mungkin pemula kayak yang cinematographer ya kan. Yang dia waktu dia lagi starting out dia bisa cukup memiliki satu cinema line yang paling entry level seperti ini. Atau mungkin kalau misalkan yang sudah punya FX9, kamera Venice, FX6 atau mungkin dari cinema line dari merek-merek lain. FX3 ini akan cocok untuk sebuah big cam. Ya kan? Karena harganya murah, Terjangkau. dan kecil, bisa Form di-rig faktornya, ke iya. drone, Iya. car rig atau line rig segala macam. Menarik karena form faktornya begitu kecil dan tadi disebutkan juga bagus untuk yang cinematographer Iya. karena ya terjangkau, ukuran kecil. Biasanya juga yang cinematographer sekarang juga tidak mau terlalu ribet nih ya, nggak mau pakai kru yang banyak sekali dan menarik perhatian. Jadi FX3 ini sepertinya sangat cocok untuk itu. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye.